Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanum Azahra dengan NIM G002314 dari kelompok B8 atau SGD 18. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi fetal dewasa beserta klinisnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sirkulasi fetal atau janin. Nah, sirkulasi janin ini sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru-paru dari janin belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di dalam plasenta. Nah, ada empat komponen utama yang terdapat dalam sirkulasi janin. Yang pertama, ada arteri dan vena umbilicalis. Yang kedua, ada ductus venosus. Yang ketiga, ada foramen oval. Dan yang keempat, ada ductus arteriosus. Nah, dimulai dari hati yang membawa darah teroksigenasi dari plasenta dan mengalir melalui vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis dextra et sinistra. Lalu vena umbilicalis dextra akan mengalirkan darah beroksigenasi ke hati melalui vena porta. Sedangkan vena umbilicalis sinistra bercabang ke ductus venosus yang melewati hati untuk membawa darah yang beroksigen langsung ke dalam vena cava inferior. Campuran darah teroksigenasi dari ductus venosus dan terdeoksigenasi dari hati dan seluruh tubuh kemudian akan langsung masuk ke atrium kanan melalui vena cava inferior. Nah, lalu setelah itu sirkulasi lanjut ke jantung dan paru-paru. Nah, karena di paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gas, maka arterial pulmonal berada dalam keadaan hipoksia. Hipoksia ini menyebabkan vasokonstriksi paru dan meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Hal ini menyebabkan tekanan di sisi kanan jantung akan lebih tinggi. Selanjutnya, muatan di ventrikel kanan meningkat dan menyebabkan darah mengalir melalui ductus arteriosus dan foramen oval. Lalu sebagian besar darah akan melewati ventrikel kanan dan paru-paru memasuki atrium kiri atau langsung ke aorta untuk dipompa ke sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya akan oksigen. Nah, aorta itu sendiri bercabang menjadi dua, yaitu ar- menjadi arteri iliaca communis dextra et sinistra yang selanjutnya terbagi lagi menjadi arteri iliaca interna dan eksterna. Masing-masing arteri iliaca interna akan membentuk arteri umbilikalis yang berjalan di sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Siklus ini akan berlanjut hingga janin tersebut lahir. Lalu selanjutnya beralih ke sirkulasi yang dewasa. Jadi sirkulasi orang dewasa itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi umum atau sistemik yang merupakan sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan, dan sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner, yaitu sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri. Dari yang pertama yaitu sistem sirkulasi sistemik. Sistem sirkulasi sistemik ini dimulai ketika darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru itu dipompa keluar oleh jantung melalui ventrikel kiri ke pembuluh darah aorta, lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan dengan kapilaria. Kapilaria tersebut melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan
vasomotion, sehingga darah yang ada di dalamnya akan mengalir secara terputus-putus. Nah, darahnya itu mengalir secara lambat di dalam kapilaria dengan kecepatan rata-rata 0,7 mm per detik. Nah, dengan aliran yang lambat ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria. Ujung dari kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan arteriole, sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan venule. Darah dari arteriole mengalir ke dalam venule, kemudian melalui pembuluh darah balik atau vena yang terbesar, yaitu vena cava inferior dan vena cava superior. Dia menjadikan darah itu kembali ke jantung, ke bagian atrium kanan, lalu darah dari atrium kanan itu akhirnya memasuki ventricle. Hmm, my God. Lalu sirkulasi kedua akan berlanjut ke sistem sirkulasi paru atau pulmoner. Nah, sistem sirkulasi paru ini dimulai ketika darah kotor atau darah yang mengandung eh, CO2 yang berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventricle kanan, melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, di dalam paru-paru darah akan mengalir ke kapileria paru-paru, di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi, reabsorpsi, serta proses difusi. Nah, di kapilaria paru-paru terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen. Darah yang mengandung banyak oksigen tersebut selanjutnya keluar melalui vena pulmonalis dan memasuki jantung di bagian atrium kiri. Seperti halnya aorta, arteri pulmonalis hingga kapilaria juga memiliki pulsasi atau denyutan. Selanjutnya, darah yang mengalir dari atrium kiri melalui katup mitral masuki ventrikel kiri lalu keluar dari jantung melalui aorta. Maka dimulailah sistem sirkulasi sistemik dan seterusnya secara berkesinambungan. Selanjutnya, kita akan melanjutkan untuk membahas kelainan yang bisa terjadi pada bayi saat lahir atau kelainan kognital. Nah, yang pertama itu ada PDA atau Parent Ductus Arteriosus yang merupakan suatu kondisi medis pada bayi yang mengalami kelainan pada pembuluh darah di jantung, yaitu ductus arteriosus yang tetap terbuka setelah kelahiran. Nah, kondisi terbukanya ductus arteriosus ini menyebabkan darah yang seharusnya mengalir ke aorta descendens dan ke seluruh tubuh justru berbalik melewati ductus arteriosus menuju arteri pulmonalis dan masuk ke sirkulasi pulmonal. Hal ini mengakibatkan terjadinya beban kerja yang berlebihan pada jantung dan paru-paru. Penyebab dari kelainan ini antara lain faktor genetik, faktor hormonal, kelahiran prematur, terdapat infeksi seperti penyakit pada ibu, lalu bayi berjenis kelamin perempuan. Nah, PDA itu diketahui 2 kali lebih banyak ditemui pada bayi perempuan dibandingkan dengan bayi laki-laki. Lalu selanjutnya ada PFO atau Parent Foramen Oval. Ini merupakan kelainan di mana lubang antara atrium kiri dan atrium kanan jantung yang gagal menutup setelah bayi lahir. Kalau PFO ini penyebabnya tidak diketahui karena tidak ada faktor resiko yang diketahui. Nah, penyakit ini dapat ditemukan bersamaan dengan kelainan jantung lainnya seperti aneurisma, septum atrium, atau jaringan Chiari.
Lalu selanjutnya ada ventricular septal defect atau VSD. Dia itu eh, kelainan lubang adanya lubang di jantung yang berada di antara bilik bilik jantung bagian bawah atau ventricle di bagian kanan dan kiri. Dia itu bisa juga disebut dengan ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular. Penyebabnya yaitu faktor genetik dan lingkungan. PSD ini juga dapat terjadi sendiri atau disertai dengan masalah jantung lain yang muncul saat lahir. Lalu yang terakhir ada ASD atau atrial septal defect yang merupakan kelainan pada proses pembentukan struktur jantung saat janin berada di dalam kandungan yang ditandai dengan adanya lubang atau celah pada dinding yang memisahkan atrium jantung. Jadi dia itu lubangnya berada di eh, 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 sekatnya atrium Dextra dan Sinistra. Penyebabnya itu yang pertama bisa jadi gen, mutasi DNA selama perkembangan janin, ibu menderita kondisi medis tertentu saat hamil, dan paparan zat toksin. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.